Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana kabarnya? Moga-mogaan sehat walafiat dan berada dalam lindungan Allah. Amin. Nah, seperti biasa sebelum memulai pelajaran kita awali dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang Syifa mau ngebahas tentang macam-macam isim mu'rab. Tapi Syifa potong-potong, artinya Syifa bagi-bagi gitu. Yang sekarang itu Syifa akan membahas macam-macam isim mu'rab jika dilihat dari adad. Adad itu adalah kuantitasnya. Jadi isim mu'rab jika dilihat dari adad atau kuantitasnya, kalian belum tahu ya isim mu'rab itu apa. Jadi isim mu'rab itu adalah isim yang bisa berubah akhirannya karena disebabkan oleh apakah dengan awamil yang masuk padanya atau karena jabatannya. Jadi itu mah nanti sih kita pelajari lebih lanjut nanti, tapi itu mah sekadar pengenalan ya apa itu isim mu'rab gitu. Nah, jadi isim mu'rab jika dilihat dari adad atau kuantitasnya terbagi kepada 3, yaitu ada mufrad, musanna, dan jama'. Yang pertama itu ada isim mufrad. Nah, isim mufrad ini merupakan isim yang menunjukkan kepada bilangan 1. Nah, dan ciri isim mufrad itu tidak ada ciri-ciri khusus dalam akhirannya. Jadi kosong dari, kan kalau misalkan nanti musanna di akhirannya itu ada alif nun, ya nun. Kalau jama ada waw nun, ya nun. Nah, kalau sedangkan mufrad itu tidak ada akhirannya gitu, tidak ada akhiran yang ditentukan. Nah, contohnya itu seperti waladun, seorang anak laki-laki. Nah, dia termasuk mufrad karena dia menunjukkan kepada 1 orang anak laki-laki. Nah, terus yang kedua ada musanna. Isim musanna adalah isim yang menunjukkan kepada bilangan 2, baik itu orang, tempat, atau benda. Contohnya, kalau misalkan dari kata waladun kita ubah ke musanna. Jadi teman-teman rumusnya, kalau musanna itu di akhirannya itu ada alif nun atau ya nun. Nah, ini rumus penting yang musanna. Nah, jadi kalau waladun kita ubah ke musanna, jadinya waladani. Kalau pakai ya nun, waladaini. Oh iya, lupa. Nah, kalau yang ya nun sebelumnya itu harus fathah. Nih, rumus ya. Soalnya nanti takutnya ketukar sama jama'. Nanti ada rumus jama' juga sama pakai ya nun, tapi nanti dia sebelumnya itu kasroh. Kalau musanna itu sebelumnya fathah. Nih kayak waladani, waladaini, artinya 2 orang anak laki-laki. Nah, dia menunjukkan musanna karena menunjukkan kepada 2. Nah, terus sekarang yang jama'. Nah, jama' itu kan ini menunjukkan kepada 1, ini menunjukkan kepada 2. Kalau jama' itu pengertiannya isim yang menunjukkan kepada lebih dari 2. Berarti bisa 3, 4, 5, 6, 100, 1000, 10.000, itu mah bebas ya. Pokoknya lebih dari 2. Itu disebut jama'. Nah, jama' itu nanti terbagi kepada 3. Muzakkar salim, muannats salim, dan jama' taksir. Sekarang kita bahas tentang jama' ya. Jadi jama' itu terbagi pada 3, yaitu ada jama' muzakkar salim, jama' muannats salim, dan jama' taksir. Nah, yang pertama itu ada jama' muzakkar salim. Secara harfiah atau secara huruf, jama' itu artinya banyak. Muzakkar itu artinya laki-laki, salim itu artinya selamat. Jadi jama' muzakkar salim adalah isim yang menunjukkan kepada bilangan banyak atau plural yang ditunjukkan untuk laki-laki. Nah, ukuran banyak di sini seperti yang tadi sudah Syifa jelaskan. Jadi banyak di sini artinya lebih dari 2. Jadi mulai 3, 4, dan seterusnya itu udah masuk ke jama' gitu. Nah, terus ada yang nanya nih ke Syifa, maksud salim atau selamat di sini maksudnya selamat apa sih? Jadi maksudnya itu selamat dari keterpecahan. Jadi nanti kan ada jama' taksir. Jama' taksir itu kan nggak ada polanya. Sedangkan jama' muannats salim dan jama' muzakkar salim itu ada polanya. Jadi selamat dari
keterpecahan pola. Nah teman-teman, ciri jama muzakkar salim itu ada dua, yaitu diakhiri dengan waw nun atau diakhiri dengan ya nun. Nah yang membedakan ya nun jama muzakkar salim itu sebelum ya-nya itu harokatnya kasroh. Nih, ini rumusnya ya teman-teman. Nah, sekarang kita kasih contoh. Contohnya itu misalkan mufradnya itu al-muslimu. Seorang muslim. Jika misalkan yang kita tunjukkan itu maksudnya banyak orang muslim, maka kita tambahkan waw nun atau ya nun, jadi al-muslimuna, al-muslimin. Nah, kalau misalkan sudah ada bentuk jama seperti ini, berarti si kalimat ini sudah menunjukkan kepada banyak orang muslim. Kan asalnya al-muslimu artinya seorang muslim. Jika kita ubah ke pola jama muzakkar salim, maka itu udah termasuk menunjukkan banyak orang muslim gitu. Terus yang kedua ada jama muannas salim. Seperti tadi, jama artinya banyak, muannas artinya perempuan, salim artinya selamat dari keterpecahan. Nah, untuk ciri jama muannas salim itu cuma ada satu, yaitu diakhiri dengan alif ta. Nah, ini rumus untuk jama muannas salim diakhiri dengan alif ta. Misalkan mufradnya al-muslimatu, seorang muslimah. Maka di akhirnya itu kita tambahkan alif ta. Nah, tapi kalau untuk contoh kasus seperti ini, kan ini ta, kita mau tambahin alif ta, maka si ta marbutohnya kita hilangin dulu, terus kita tambahin alif ta. Al-muslimatu, banyak orang muslimah. Maksudnya ya banyak muslimah, muslimahnya banyak lah intinya mah gitu ya. maaf. Nah terus yang terakhir itu ada jamak taksir. Nah kalau jamak taksir kita lihat dari harfiah aja ya. Taksir itu artinya pecah atau berubah. Jadi lafaz yang menunjukkan bilangan banyak dan mengalami perubahan dari bentuk mufradnya. Jadi dia mengalami perubahan dari bentuk mufradnya, namun si perubahannya itu tidak teratur. Jadi tidak ada polanya seperti tadi ada waw nun, ya nun, alif ta, nggak ada. Kalau jamak taksir itu kita harus cari banyak cari di kamus gitu. Kayak contohnya nih, kitabun, sebuah buku. Jamak taksirnya itu adalah kutubun. Bukan, nggak ada polanya. Jadi emang kita harus banyak baca kamus kalau jamak taksir itu. Dan perubahannya itu jadi nggak ada polanya, jadi nggak teratur gitu. Terus contoh yang lain, yaumun misalkan, satu hari. Kalau misalkan kita bentuk ke jamak, nah jadinya ayyamun, hari-hari, astagfirullah. Jadi hari-hari. Nah jadi gak ada polanya gitu, bentuknya itu gak beraturan seperti itu. Oke, seperti biasa di akhir sifat bakalan kasih ciri khasan. Jadi pembagian isim dilihat dari kuantitasnya terbagi kepada 3. Jadi kuantitas itu artinya adad atau jumlah. Jadi isim itu terbagi pada 3. Yang pertama ada mufrad, yaitu yang menunjukkan kepada 1. Yang kedua ada musanna, yaitu yang menunjukkan kepada 2. Dan yang ketiga ada jamak, yaitu yang menunjukkan lebih dari 2. Yaitu menunjukkan banyak ya jamak itu. Nah, jamak turun lagi, dia punya anak lagi. Jadi dia punya pembagian lagi. Yang pertama itu ada jamak muzakkar salim, yaitu jamak yang menunjukkan kepada laki-laki, untuk laki-laki gitu ya. Jadi bilangan banyak atau plural yang menunjukkan kepada laki-laki. Kalau muannas
yang menunjukkan pada perempuan. Kita lihat, kasih kata kunci dulu. Kalau muzakkar salim berarti untuk laki-laki, muannas salim untuk perempuan. Sedangkan jamak taksir, nah jamak taksir ini adalah jamak yang tidak beraturan atau tidak ada polanya. Mungkin cukup sekian dari Syifa. Moga-moga ilmunya bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa tatbik di rumah, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.